Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Alsi Firdaus dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia mengalami perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu tuntutan dan perubahan secara terjadi di masyarakat. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum yang mulai diaplikasikan pada tahun 1950 ini dikenal dengan istilah Leerplan yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Dikarenakan pada masa itu Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, sistem pendidikannya pun masih kental oleh pengaruh Belanda. Oleh karena itu, kurikulum ini meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda sebelumnya. Ciri utama dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. 2. Kurikulum 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1664, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kelima hal tersebut dikenal juga dengan program Pancawardhana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. 4. Kurikulum 1968 ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, mata pelajaran yang dibuat lebih bersifat teoritis. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi dalam materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975. Pengganti kurikulum 1068 ini memiliki tujuan agar pendidikan menjadi lebih efisien dan efisien. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada masa itu. Tujuan materi dan metode pengajar diatur secara rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Masa ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasa. Setiap satu pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum. Materi pelajaran alat pelajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi kurikulum ini banyak mendapat kritik karena setiap guru menjadi sibuk karena harus menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Mendiknas tahun 1980 sampai 1986, menggunakan proses skill approach di mana siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok lalu diperintahkan untuk menguasai sesuatu. 7. Kurikulum 1094 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. Sistem pembelajaran 1 tahun dibagi menjadi 3 catur bulan. Jadi diharapkan agar siswa dapat menerima materi pelajaran yang lebih banyak. Beban belajar siswa yang dianggap terlalu berat menyebabkan pertebaran berbagai macam kritik terhadap kurikulum ini. 8. Kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan KBK, kurikulum berbasis kompetisi.
Menurut Depdiknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Setiap mata pelajaran yang memiliki rincian kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa, namun terdapat keracunan pada sistem ini. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa hanya berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang jawabannya dari soal adalah pilihan ganda. Jika tujuannya dari soal adalah ukurnya lebih banyak praktik atau soal uraian agar pemahaman lebih terlihat. 9. Kurikulum 2006. Pada tahun 2006, KBK dihentikan dan diganti oleh KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jika dilihat, kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2004. Hanya saja KTSP lebih memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan kurikulum merupakan peralihan pemerintahan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Anies Baswedan sempat menghentikan pelaksanaan Kurtilas di beberapa sekolah untuk mengevaluasi ulang kurikulum ini. Pada tahun 2016, kurikulum ini telah direvisi dan kembali dilakukan di beberapa sekolah. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.